Siva, kamu lagi ngapain? Oh ini loh, itu lagi inget-inget cerita episode yang lalu yang tentang Mindy dan Santi. Tahu nggak? Kita itu harus punya rendah hati kayak Yesus. Siva, apa sih menariknya sampai kamu inget-inget terus? Ternyata loh ya, kita itu harus punya rendah hati kayak Yesus. Terus kita nggak boleh walaupun kita punya rendah hati, kita tidak boleh sombong. Wah, menarik sekali. Aku juga ingin seperti Yesus yang rendah hati. Wih, hello. Lagi ngobrolin apa nih berdua twins nih? Ini udah miskin, kita lagi ngobrolin yang Mesbah Cilik minggu lalu. Yang tentang Mindy dan Santi. Betul miskin, kita ingin punya rendah hati kayak Yesus, tapi tidak sombong. Luar biasa loh, kecil-kecil tapi sudah memikirkan sampai di situ. Betul banget tuh, episode yang lalu diajarkan bahwa kita menolong orang harus rendah hati, bukan karena kesombongan. Jangan karena aku sudah bantuin kamu, jadi begini-begini, nggak boleh. Pelajaran minggu lalu harus dengan rendah hati, bukan dengan apa? Kesombongan. Kira-kira nih, saya mau tanya, ada nggak teman di kelas kalian nih sekarang yang lagi sangat membutuhkan pertolongan kalian? Miss, Eba ingat nih Miss, ada Grady itu nggak bawa alat tulis, jadinya dia nggak bisa catat yang disuruh sama Missnya. Kasian terus. Wah, kebetulan nih Jona punya tuh alat tulis lebih. Jona bisa meminjamkan ke Grady untuk Grady bisa mencatat. Wih, luar biasa, langsung dipraktekkan loh. Nah, kita langsung saja nonton Mesbah Cilik menyembah Allah lewat cerita dan musik. Pernahkah seseorang membantu Anda memikul sesuatu yang sangat berat? Atau apakah Anda pernah membantu seseorang mengangkat sesuatu yang terlalu berat baginya? Simon membantu Yesus memikul sesuatu yang sangat berat untuknya. Yesus baru saja mengalami malam yang paling buruk yang bisa dibayangkan. Setelah perjamuan Paskah, dia pergi dengan murid-muridnya ke Taman Getsemani. Di sana dia ditangkap. Sepanjang malam, dia diadili. Dia ditanya dengan keras oleh imam besar, para pemimpin Yahudi, Pilatus, dan Herodes. Dia dipukul, diejek, dihina, dan akan dihukum mati. 2 kali dia dicambuk, sampai punggungnya terluka dan berdarah. Dan sekarang sudah pagi. Tahanan harus memikul salib mereka sendiri ke tempat eksekusi. Dan begitu, ketika Yesus dibawa keluar dari pengadilan, salibnya diletakkan di punggungnya yang berdarah. Kemudian dia bertemu dengan Simon. Simon berasal dari kota Sirene di Afrika Utara. Alkitab tidak memberitahu kita apa yang dilakukan di Yerusalem. Mungkin dia berada di kota untuk urusan bisnis dan terjebak di tengah kerumunan besar. Simon melihat kemana semua orang lain tampaknya melihat, dan dia melihat sesuatu yang mengerikan. Siapa itu? Ada seorang pria yang dikelilingi oleh 4 tentara Romawi. Pria itu memiliki mahkota duri di kepalanya. Punggungnya berdarah, dan dia terlihat seperti akan pingsan. Dan dia membawa sebuah salib. Apa dia akan disalib? Dia pasti telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Hanya penjahat yang paling buruk yang disalib. Tiba-tiba, pria itu terjatuh.
Dia sudah dipukuli begitu banyak dan kehilangan begitu banyak darah. Oh tidak, dia terlihat hampir mati, tetapi tahanan ini berbeda. Kebanyakan penjahat yang saya kenal mengutuk dan berteriak dan berkelahi, tetapi pria ini tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terlihat baik. Saat Simon menonton, para tentara berbicara satu sama lain. Pria itu bahkan tidak mencoba untuk bangkit. Simon merasa kasihan padanya. Tiba-tiba, seorang tentara melihat di sekitar dan mendorong kerumunan dan kemudian berbicara kepada Simon. Ayo, ikut saya, pikul salib itu. Simon tidak berani menentang. Para tentara bisa menyuruh orang dengan sesuka hati mereka. Simon mengangkat salib dan mulai berjalan. Simon mungkin saja berpikir, Salib ini berat. Bagaimana caranya pria ini yang telah dipukuli bisa membawa salib ini di sepanjang perjalanannya? Dan mereka tidak pergi melalui jalan pintas ketika mereka membawa seseorang untuk disalib. Mereka ingin menyakiti dan mempermalukan orang ini sebanyak mungkin. Saya senang bisa membantunya. Saya tidak bisa menghentikan apa yang akan terjadi, tetapi saya bisa membantu dengan membawa salibnya. Simon pasti telah menyaksikan Yesus dipaku di salib. Dia pasti telah mendengar Yesus menghibur pencuri yang meminta untuk diingat ketika Yesus datang lagi. Dia pasti sudah mendengar Yesus mengampuni orang-orang yang telah menyakitinya. Semua ini pasti telah mengubah Simon. Sepanjang hidupnya, Simon akan mengingat bahwa ia telah melakukan sesuatu untuk menolong Yesus. Simon pasti telah mempelajari tentang beban berat yang Yesus pikul, beban dosa dari seluruh dunia. Dan Simon telah melakukan sesuatu untuk membantu juru selamat yang mati untuknya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu Yesus hari ini?